duduk orang ini Lama muda ya? artinya memahami orang punya selera memang agak beda toh, jadi terpaksa kita harus menyesuaikan dengan orang punya situasi. Kita secara pribadi orang tua sudah tua, ini umur mau masuk 70 nih, itu seharusnya so duduk tenang, istirahat, menunggu kapan ada panggil gitu dong, sebau tanah umur jalan 70, apalagi sudah berkecimpung sekian lama di dalam dunia kehidupan baik di birokrasi maupun di politik, bahwa perkembangan keadaan daerah Ketora ini sesungguhnya dari waktu ke waktu terus berubah, semakin maju. Tetapi kemajuan itu harus bisa dirasakan oleh masyarakat, terutama orang tua dan orang sendiri pada hari ini. Coba orang bisa bayangkan capek lelahnya orang tua untuk membesarkan orang, melahirkan orang, membesarkan orang, menyekolahkan orang sampai selesai. Berapa besar pengorbanan orang tua untuk orang? Setelah orang sekolah selesai, orang balik lewo, balik kampung, balik rumah, masih Joso sampai di rumah. Kira-kira orang buat apa di rumah? Hal pertama yang korang pikirkan, korang cari kerjaan. Betul nih? Korang habis sekolah, korang balik, korang pikiran cari kerjaan, toh? Jo, dapat kerjaan nih. Jatuh bangun dengan segala kemampuan yang korang miliki. Ketika korang dapat kerjaan, orang tua senang. Tapi waktu orang belum dapat kerjaan, orang tua tambah setengah mati. Itu beranak, piara guru besar, beri sekolah, sampai selesai, balik datang, kerjaan belum dapat, orang tua masih pikul. Jadi kalau bahasa orang sekarang kita capek deh, orang tua capek deh. Ini namanya orang tua bisa omong ngerti. Situasi yang menyulitkan ini seharusnya bisa diperbaiki oleh sebuah tata kelola pemerintahan yang baik. Kita mau tanya ke orang, berapa banyak yang pemerintah beri kepada orang tua untuk menyekolahkan orang, mulai dari start pertama sampai dengan orang selesai. Padahal pemerintah punya ruang, waktu dan kesempatan untuk melakukan itu. Kenapa di daerah-daerah lain kok bisa ada pendidikan gratis untuk tingkatan sekolah tertentu? Kenapa itu ada? Dan kenapa kita tidak bisa buat begitu? Baik. Maka saat ini yang pertama dan terutama yang harus dipikirkan oleh pemerintah adalah bagaimana membangun bidang pendidikan itu untuk anak-anak mendapatkan kesempatan yang baik untuk mereka bisa belajar dengan mendapatkan berbagai macam bantuan atau subsidi untuk sekolah-sekolah tertentu, kejuruan ataupun sekolah-sekolah ya sekarang ini ya dokter ya yang difasilitasi oleh pemerintah. Dan itu yang guru sendiri ini kembali mereka hanya punya ilmu yang ada di kepalanya mereka pada waktu atau pada saat orang kuliah atau orang sekolah.
Tetapi dengan ilmu yang orang miliki, begitu pula sampai sini mulai pikir kira-kira kita mau mulai bagaimana supaya ilmu yang ada dalam kepala ini kita coba untuk terapkan dalam kita punya kehidupan sehari-hari, membantu orang, membantu diri sendiri untuk bisa mendapatkan ya penghasilan untuk minimal untuk diri sendiri sendiri sebelum untuk kepada orang tua atau keluarga. Tapi ketika berpikir seperti ini, fasilitas, modal dan sebagainya, kita mau mulai bagaimana nih, raba apa? Lebih lagi kalau sepanjang sekolah itu keterampilan yang diberikan pada orang pada waktu sekolah itu, setelah orang kembali untuk meningkatkan keterampilan yang orang sudah miliki sebagai modal itu untuk masuk pada bursa kerja orang tidak punya kesempatan untuk mendapatkan sebuah pembekalan atau pelatihan yang sangat memadai untuk supaya pada waktu orang keluar misalnya bengkel. Betul, terowong bengkel, pendampingan di bengkel itu berapa lama? Paling dibuat pelatihan. Kita dulu pernah kepala dinas tenaga kerja. Kita coba buat pelatihan, aja cuma sebatas begitu untuk orang menjahit, untuk pertukangan, untuk perbengkelan, segala macam itu. Tapi kita hanya cuma beri dalam kurun waktu yang begitu singkat. Sehingga orang yang ikut itu, oke, mereka hadir, selesai pelatihan, diberikan sedikit bekal dengan modal untuk mereka bekerja, tetapi keberlanjutannya tidak ada. Sementara orang itu harus dibekali juga dengan selain keterampilan pintar untuk buat tadi bekerja di bidang sekolah, tetapi manajemen tata kelola itu juga harus diberikan pemahaman kepada orang sehingga masuk keluarnya kita belanja berapa, kita dapat hasilnya berapa, kita sisihkan berapa, itu harus diberikan pemahaman kepada orang. Kebanyakan yang kita lihat ini, begitu buka bengkel saja, orang misalnya datang tambal ban 10.000 untuk satu ban atau 5.000 untuk satu lubang ban. Kalau satu hari dia bisa dapat 10 juga terlalu banyak ya, 6-7 motor yang masuk, maka sekitar 6-70.000 yang bisa dikantongi dalam satu hari. Tapi apakah 6-70.000 itu penghasilan dalam sehari itu langsung dimanfaatkan semua untuk orang punya keperluan yang lain keluar untuk bagaimana mengembangkan orang punya. Nampaknya tidak ada sebuah manajemen yang baik dari yang kelola yang ngurus-ngurus itu, sehingga ketika 2 tahun kemudian kita turun untuk ngecek dari satu bengkel ke bengkel yang lain tadi, kita menemukan kenyataan banyak yang cuma sisa dia punya o-ring kecil itu tempat untuk dorong perlihat itu keluar dan manusianya sotra ada. Turun cek lagi ya, aduh, ternyata jangankan manusianya, raku mau bilang cuma. Jadi jiwa wirausaha itu tidak dibangun secara sungguh-sungguh. Kita hanya cuma melihat secara instan, ini kita pemerintah di zaman saya itu hanya cuma melihat secara sederhana saja bahwa dia ini sementara menjahit. Padahal ada orang yang angkat ketorong. Begitu dengar ketorong mau buka pelatihan, karena di pelatihan itu ada dia punya balai barang-barang peralatan semua. Dorong pun datang lamar, betul, kami juga ada sementara ini pinjau orang lain, gergaji, angkat taruh di dorong ke rumah untuk datang turun dia, oh iya betul dia bukan. Padahalnya itu pinjau. Nah, begitu ikut pelatihan dapat bantuan peralatan semua, jo lego kok, lego habis.
Dan itu juga terjadi di zaman sekarang ini. Ketika buat proposal datang saya peternak, piara ayam, proposal masuk segala macam. Begitu besar dana yang dialokasi ke semua pihak. Lalu kemudian hanya cuma sisa kandang. Manusia poila, ayam potelia, babi potelia, kambing potelia, kosong. Tapi doinya habis. Doinya habis. Dan ini kan cara mengelola, tata kelola pemerintahan yang terkait dengan bagaimana mengelola sebuah program. Untuk program itu tidak hanya cuma sebatas pokoknya kita soberi dan dapat selesai, tetapi bagaimana mendampingi semua mereka tenaga kerja ini secara sungguh-sungguh sehingga dia punya usaha itu bisa berjalan dengan baik. Dan ini tidak pernah dilakukan. Begitu dievaluasi terakhir, ternyata tunggang langgang semua aparat yang punya bidang tugas itu turun sampai masuk di lorong-lorong huknat di kampung-kampung itu untuk ngecek. Pulangnya cuma dengan cerita. Semua sebagian besar 90% bantuan itu membantu. Manusia kok terada, barang yang mau itu juga tidak ada. Maka pada kesempatan ini ketika korang coba baca baik itu terkait dengan misi dan program itu yang ada di halaman pertama dari yang dibantu-bantu. Ada dua hal yang cukup penting yang kita singgung pada kesempatan tadi, itu berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan. Itu ada pendidikan pada poin 1 itu hal yang sangat prinsipil, dan pada poin berikutnya itu kedua dari akhir itu memberi kesempatan kepada generasi muda melalui keterampilan, keahlian melalui balai latihan. Dan di balai latihan kerja ini bukan datang orang masuk 1 hari, 2 hari atau 3 hari selesai. Bukan. Balai latihan kerja itu sebuah kesempatan di mana orang masuk dan diberi orang keterampilan, bahkan sampai pada keahlian untuk bagaimana menangani atau melakukan pekerjaan yang berkenaan dengan minat atau bakat yang orang miliki. Dan inilah jaminan untuk generasi muda. Dan kalau program ini dikelola secara sungguh-sungguh, maka orang tidak perlu atau orang habis sekolah, perlu orang dulu pikiran untuk jadi pegawai. Jadi pegawai sekarang sudah sangat susah. Penambahan tenaga teristimewa pada usia produktif seperti orang ini, dalam setiap tahun itu dia berkembang naik itu sekitar antara 6 sampai 7 juta. Itu 1 tahun. Sementara tampung tenaga kerja ini, angkatan kerja ini untuk masuk dalam dunia kerja atau pasar kerja sangat terbatas. Maka sekarang peluang yang ada itu adalah bagaimana memberikan keterampilan, kemahiran kepada orang untuk bagaimana orang bisa mengelola potensi yang ada di lokal Anda.